warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-maw'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kebaikan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah dari pembahasan kitab Rawdatul Anwar min Sirati Nabiyil Mukhtar. Dan buku ini sebagaimana kita ketahui insyaallah dijelaskan secara ringkas oleh penulisnya dan akan membantu kita di dalam memahami Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari sejarah tersebut. Baik sejarah secara ringkas sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, atau ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Semuanya ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita yang hidup di belakangan ini. Taib. Sebagaimana biasa, insyaallah ada salah seorang mungkin yang mau membaca. Ada? Ada yang mau baca? Kemarin halaman berapa ya? Halaman 6 ya? Di bagian pertengahan. Taib, tentang tentang salah satu atau beberapa keutamaan dari Qusay. Taib. Ada? Ya, kita lanjut saja. Taib. Di pembahasan sebelumnya kita sebutkan tentang Qusay. Qusay itu anaknya siapa namanya? Anaknya Qusay siapa? Ya. Sudah kita sebutkan ya di pembahasan sebelumnya. Ya. Abdul Manaf. Taib. Qusay anaknya namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya siapa? Hashim. Dan Al-Muttalib. Al-Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib. Setelah itu di bawahnya Hashim siapa? Syaibah atau Abdul Muttalib ya. Namanya Syaibah. Taib. Kemudian di bawahnya Syaibah Abdullah. Di bawahnya Abdullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Dan di pembahasan kita ini insyaallah kita akan lanjutkan keutamaan Qusay, keutamaan beliau di kalangan orang-orang Arab ya, sehingga beliau menjadi seorang yang disegani. Dan juga kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, beliau adalah orang pertama yang menempatkan orang-orang Quraisy yang tadinya berada di pinggir-pinggir kota Mekah ke tengah-tengah kota Mekah. Taib. Dan beliau memegang kunci Ka'bah sehingga beliau bisa membukakan pintu Ka'bah untuk siapapun yang dia mau dan kapanpun yang dia mau. Taib. Kemudian wa huwal ladzi ansha'a as-saqayah war-rifadah. Ini sudah kita sebutkan sebenarnya, kita ulang. Jadi dia adalah orang yang pertama kali membuat kegiatan yang disebut dengan saqayah dan rifadah. Saqayah itu ma'un adbin, dia adalah air tawar, min nabidin, dari perasan kurma, min nabidit tamar, awil asal, atau dari perasan anggur, dari perasan asal madu ya, asal au az-zabid, atau dari kismis atau yang semisalnya. Jadi saqaya itu air
ya air buah lah kalau kita jus ya mungkin ya. Jadi dari perasan buah-buahan, beberapa buah-buahan yang ada dan juga dari kismis ya, mungkin dari madu ya dibuat jus ya kalau bahasa kita seperti jus. Nah, kemudian kana ya'udduhu fi hiyadin min adimin. Kemudian beliau meletakkannya, menaruhnya di sebuah wadah yang terbuat dari kulit. Yashrabuhul hujjat. Lalu beliau membiarkan jemaah haji meminum air tersebut. Jadi istilah kita itu makanan gratis ya, minuman gratis itu dari dulu sudah ada. Ya kalau sekarang donasi ya, donasi makanan, minuman kepada orang-orang yang butuh, itu dari dulu sudah ada. Dari zaman sebelum diutus Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Inilah kedermawanan orang-orang Quraisy. Ya, kedermawanan orang-orang Quraisy yang sampai datangnya Islam itu masih dipelihara, masih dijaga. Dan kalau kita lihat di hari ini, kalau misalnya kita ke Madinah atau ke Mekah ya, kita akan dapati orang-orang seperti itu. Ya, terutama di waktu-waktu berbuka puasa, biasanya mereka sengaja mengangkat seseorang ya seperti apa ya, semacam sales atau orang yang khusus mencari orang-orang yang siap untuk memakan makanan mereka. Subhanallah. Dan itu sampai sekarang masih ada. Dan ini kedermawanan orang-orang Quraisy. Ini salah satu sisi positif dari orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu masih dijaga. Itu budaya mereka. Itu budaya mereka. Dan menunjukkan bahwa dalam Islam budaya-budaya yang baik itu bisa dipelihara, bisa dijaga, bisa dipelihara, bisa dikembangkan. Misalnya kita di negeri Indonesia ada budaya yang baik, nggak apa-apa kita kembangkan. Seperti budaya gotong royong ya, itu kan kalau kita di kampung-kampung orang mau pindah rumah itu biasanya mereka nggak ngambil tukang, masyarakat aja masak, bikin minuman, masak, dipanggil satu kampung setelah sholat Jumat biasanya. Nah mereka langsung pergi ke rumah itu, diangkat sama-sama rumah ini, kasih pindah. Tapi rumahnya rumah kayu ya. Kalau seperti ini tidak bisa ya. Rumahnya rumah kayu diangkat. Nah itu gotong royong dan itu budaya. Budaya seperti itu bisa dikembangkan. Jadi tidak semua budaya itu harus dihilangkan atau tidak boleh dalam Islam atau tidak dibenarkan dalam Islam. Budaya-budaya yang seperti itu nggak ada masalah. Ya. Dan di kalangan orang Quraisy terdahulu juga ada budaya-budaya yang buruk yang kemudian Islam menghilangkan budaya tersebut. Seperti minum minuman keras. Itu budaya mereka. Mereka biasa minum minuman keras. Tapi kalau judi juga seperti itu ya, judi. Tapi kalau mereka menang ketika judi, mereka sedekah lagi. Jadi mereka kalau menang dalam judi, mereka sedekahkan lagi, mereka bagi-bagikan kepada orang. Nah, jadi sifat dermawan ini ada di antara mereka. Nah, ini nampak pada Qusay bagaimana beliau sengaja membuat makanan, minuman ya yang kita sebut dengan saqoyah, rifadah. Rifadah itu apa? Disebutkan rifadah, ta'amun kana yasna'u lahum fil musim. Beliau makanan yang dibuat oleh beliau untuk jamaah haji ketika musim haji. Jadi haji itu dari dulu sudah ada, sebelum Islam haji sudah ada. Ya, makanya kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji dari manasik yang ada itu sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya, kecuali pada perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya, seperti kana yatufuna uryanan. Dulu orang-orang Quraisy kalau dia tawaf, dia dalam kondisi tidak berpakaian. Ya, salah satu dari kebiasaan mereka. Dan ini tentunya kan tidak dibenarkan dalam Islam. Maka itu dihilangkan. Adapun budaya dari kebiasaan mereka melaksanakan ibadah haji yang bagus, yang benar, itu masih dijaga di dalam Islam sampai hari ini. Baik, ala kulli hal, Qusay membuat makanan, minuman. Ya, makanan dan minuman yang dimakan oleh jemaah haji, diminum oleh jemaah haji. Dari dulu sampai sekarang itu masih terbiasa dilakukan. Kadang tiba-tiba datang satu mobil penuh dengan air gelas atau air botol ya, dibagi-bagikan begitu saja. Korma datang banyak langsung dibagikan begitu saja. Itu biasa. Ada orang yang bagi-bagi uang ya. Itu biasa seperti itu. Dari dulu sampai hari ini kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Baik. Ala kulli hal ini kebiasaan yang bagus yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tetap mempertahankan itu sebagai syariat Islam. Itu syariat sedekah ya, syariat memberi hadiah, syariat apalagi infak ya dan lain sebagainya. Tapi bahkan dalam Islam ada bentuk sedekah yang diwajibkan. Apa itu? Zakat ya, itu diwajibkan di dalam Islam. Taib. Inilah Qusay.
Waqad bana Qusay baitan, dan Qusay membuat sebuah rumah, ya, bishimalil Ka'bah, di sebelah utara Ka'bah. Urifa darin nadwah, dan rumah tersebut dikenal dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah ini sebuah rumah, kalau kita di sini Balak Lompoa. Rumah besar dia. Dia rumah untuk pertemuan. Jadi kalau di Indonesia mungkin lembaga permusyawaratan. Seperti gedung DPR gitu ya, atau gedung MPR. Jadi dulu itu sudah maju mereka. Ini yang pertama membuat itu Qusay. Jadi kebiasaan bermusyawarah itu sudah ada di zaman Qusay. Sebelumnya nggak ada rumah-rumah musyawarah seperti itu. Tapi di masa Qusay itu ada, dibangun rumah tersebut. Jelas ya? Jadi dia membuat rumah terletak di sebelah utara Ka'bah yang dikenal dengan Darun Nadwah. Wahya daru syura Quraisyin, dan dia adalah rumah yang digunakan bermusyawarah suku Quraisy. Ya, digunakan bermusyawarah suku Quraisy. Baik, jadi mereka juga ada musyawarah, memperbincangkan banyak hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan halayak ramai. Dan dalam Islam itu juga dianjurkan, wasyawirhum fil amri wa idza azamtum fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kalian bermusyawarah dalam sebuah perkara, dan ketika kalian sudah mufakat, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah mufakat, sudah sepakat dalam satu perkara, bertawakal kepada Allah. Ini kebiasaan. Kadang ketika tidak terjadi musyawarah, banyak hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Benturan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Ya kan? Maka terjadi benturan karena masing-masing punya kepentingan. Tapi ketika dimusyawarahkan, insya Allah akan selesai. Dan ini pelajaran untuk kita ya. Kita diperintahkan juga untuk bermusyawarah. Ketika ada masalah-masalah yang terjadi di antara kita, maka insya Allah kalau kita mau duduk bermusyawarah bersama, insya Allah akan selesai. Banyak perkara-perkara kejadian di antara kita tidak selesai. Salah satu sebabnya adalah tidak mau duduk bersama. Coba duduk bersama, bermusyawarah. Sesulit apapun masalah, kalau mau duduk bersama selesai. Hatta masalah suami istri, perceraian yang terjadi, itu salah satu sebabnya tidak mau duduk bersama. Kemudian saling tafahum, saling memahami di antara keduanya. Tanazul ya, saling mengalah di antara keduanya. Kalau ini dilakukan, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Taib. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy zaman terdahulu, atau dia adalah sebuah kebiasaan yang dibuat oleh Qusay dengan membuat tadi rumah untuk tempat musyawarah. Tempat musyawarah. Taib. Jadi disebutkan wahya daru syura Quraisyin. Dia adalah apa tadi? Rumah yang digunakan bermusyawarah suku Quraisy. Wa markazu ya tahrikatihim al-ijtimaiyah. Dan dia adalah markas, pusat gerakan kemasyarakatan. Pusat gerakan kemasyarakatan. Jadi kalau dilihat ini sudah modern. Ini kalau kita bicara manajemen, ini sudah bentuk dari sebuah sebuah pengaturan, struktur. Ya, sebuah organisasi yang rapi yang dilakukan di zaman yang orang bilang masa jahiliyah. Orang bilang masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah bukan berarti mereka sama sekali tidak tahu masalah. Mereka tahu masalah. Cuma mereka jahiliyah dalam masalah apa? Dalam masalah agama, dalam masalah syariat. Tidak pahamnya mereka dengan tauhid, tidak pahamnya dengan hidayah, petunjuk, tidak pahamnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebutlah dia masa jahiliyah. Maka ketika datangnya Islam, hilanglah masa jahiliyah. Enggak ada zaman jahiliyah. Maka ada sekarang orang mengatakan sekarang kita berada di zaman jahiliyah, itu keliru. Ini pemahaman yang keliru. Jelas ya? Kalau dikatakan masa jahiliyah sekarang ini berarti dia menafikan adanya apa? Adanya Islam. Datangnya Islam, maka hilanglah masa jahiliyah. Tidak ada masa jahiliyah lagi. Cuma ada beberapa orang yang mungkin punya sifat-sifat jahiliyah, punya sifat-sifat jahiliyah. Jelas ya? Baik. Jadi barakallahu fikum, waktu itu dibuatlah markas tahrikat al-ijtimaiyah. Jadi dia pusat, markas itu pusat ya. Pusat, kalau bahasa Inggrisnya center ya. Nah, jadi gerakan masyarakat, pusat gerakan masyarakat. Ya. Markazu Tahrikat Al-Ijtimaiyah.
Dan itu penting. Dan ternyata apa yang beliau lakukan ya diikuti oleh orang-orang setelah beliau. Sampai orang-orang Quraisy ketika ingin membunuh Nabi Muhammad alaihissalam ketika sebelum hijrahnya Nabi, apa yang mereka lakukan? Musyawarah. Mereka musyawarah. Menghalangi dakwahnya Nabi, mereka apa? Musyawarah. Dan itu sudah mereka lakukan ya sebelumnya. Jadi kebiasaan itu ada di antara mereka. Fakana la yuqadu nikahin, dan tidaklah akad nikah diadakan. Wala yatimu amrun, dan tidaklah sempurna sebuah perkara illa fi hadhihi dar, kecuali di rumah musyawarah tadi. Di rumah musyawarah tadi, di gedungnya, di rumah yang besar yang dibuat untuk itu. Jadi pernikahan nanti dianggap sah kalau akad nikahnya di situ. Ya, kalau akad nikahnya di situ. Kemudian sebuah perkara tidak akan sah kecuali di situ diadakan, di tempat tersebut. Jadi semua yang terjadi disepakati oleh seluruh masyarakat. Ini membuat tenang kondisinya, membuat aman. Ya, membuat suku Quraisy semakin kuat. Mereka bahu membahu. Membuat suku Quraisy itu semakin solid. Dan ini yang membuat segan dari suku-suku yang lain terhadap suku Quraisy. Salah satu kelebihan mereka, kesolidan mereka. Maka sekali lagi persatuan itu penting sekali. Hatta di dalam Islam disebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian dulu berpecah-pecah, berselisih, ya. Kemudian Allah melembutkan hati-hati kalian dan kemudian kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Sama dengan kondisi kita sekarang. Mungkin kita dulu memiliki manhaj yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda. Lalu Allah mempertemukan kita dengan hidayah kepada jalan salafus soleh. Lalu kita bersatu di atasnya. Kita bersaudara di atasnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikan di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Taib. Maka kita berada di atas dakwah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini sebuah nikmat dari Allah, dipersatukan kita. Yang tadinya tidak saling mengenal, kemudian kita saling mengenal. Yang tadinya kita berbeda-beda jalan, kita kemudian satu jalan, yaitu jalan salafus soleh. Apa jalan mereka? Yaitu menghidupkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salaf dari umat ini. Ini kebaikan untuk kita, dan ini harus kita jaga. Maka hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, kita hindari. Ya, jangan kalah sama orang-orang Quraisy yang masih hidup di zaman jahiliyah. Mereka menjaga persatuan mereka. Masa kita sebagai kaum muslimin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka hendaklah kita jaga itu. Kita pelihara. Kalau ada hal-hal yang terjadi yang bisa merusak persatuan, maka kita selesaikan bersama, duduk bersama, bermusyawarah. Jangan egonya masing-masing yang kemudian terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Taib, ya. Ini hal yang bagus yang kita ambil pelajaran dari mereka. Nah, dan sekali lagi ini sudah ada di zaman terdahulu. Di zaman terdahulu. Taib. Kemudian wa kana biyadihi al-liwa wal qiyadah. Dan di tangannya lah, di tangan siapa? Di tangan Qusay tadi, al-liwa. Liwa itu apa? Bendera, bendera perang. Ya, wal qiyadah, dan komando perang. Komando perang ada sama siapa? Qusay. Bendera perang ada sama sama beliau. Fala tuqadu rayatu harbin, dan tidaklah dikibarkan bendera peperangan illa biyadihi, kecuali dari tangan beliau. Yang bersatu. Memang kalau mau bersatu harus ada komandan satu, harus ada yang memimpin satu. Sampai dalam Islam ya, kita safar ya, kalau sudah ada beberapa orang, 3 orang, maka kita memilih 1 orang sebagai apa? Amir safar. Ini menunjukkan apa? Pentingnya ada pemimpin. Dan ketika mereka semua dipimpin oleh Qusay, satu kepemimpinan, jalan strukturnya jalan. Di rumah juga seperti itu. Ada satu pemimpin. Siapa pemimpin di rumah? Suami. Itu pemimpin di rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, yang mengatur
alan nisa, mengatur para wanita, mengatur istri. Jadi kalau pemimpinnya laki-laki, ada juga muncul pemimpin perempuan dalam satu rumah, wah berantakan sudah. Muncullah suami-suami yang takut istri, ya. Terjadi berantakan karena dua yang memimpin. Jadi ketika suami sudah menentukan sebuah keputusan, istri ikut. Sami'na wa ata'na. Selama itu adalah kebaikan, istri ikut. Apalagi cuma dalam istilahnya ide-ide saja ya. Idenya yang istri benar, suami juga benar. Maka istri taat kepada istrinya, kepada suaminya. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartun nisa an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini yang dijaga. Karena apa? Suku yang besar seperti Quraisy menjadi bersatu, menjadi kuat, disegani oleh banyak suku yang ada di tengah orang-orang Arab, yang sukunya Masya Allah banyak sukunya, qabailnya banyak, kabilah-kabilahnya banyak. Disegani orang Quraisy, kenapa? Persatuan mereka, kekompakan mereka. Makanya suku Quraisy dulu nggak berani langsung membunuh Nabi Muhammad SAW. Mengganggu beliau mereka secara langsung nggak berani. Kenapa? Ada orang-orang yang lain yang ada di baliknya Rasulullah dari orang-orang dari suku Quraisy dan mereka adalah tokoh-tokoh suku Quraisy. Ya, ini menunjukkan mereka menjaga itu. Dan mereka nggak ingin suku Quraisy dengan suku Quraisy saling bertempur. Mereka jaga itu. Nah, ini terjadi di zaman jahiliyah. Ala kulli hal, persatuan itu dijaga dengan adanya pemimpin. Apalagi kalau kita sudah berbicara negara. Kita sudah berbicara negara. Ya, maka hendaklah seorang taat kepada pemimpinnya. Taat kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara yang baik tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Supaya apa? Ya, seperti ini. Orang-orang Quraisy, bagaimana mereka kuat disegani karena apa? Persatuan yang mereka jaga. Kita juga seperti itu. Kalau kita ingin menjadi negara yang disegani, jaga persatuan. Persatuan Indonesia. Jaga persatuan. Kalau ingin disegani, ya, untuk apa persatuan Indonesia kalau rakyatnya tidak taat kepada pemimpinnya? Mana persatuan Indonesia? Persatuan itu terjadi ketika masyarakat sepakat untuk mentaati seorang pemimpin. Kalau misalnya ada pemimpin, ada presiden berbicara, ada lagi yang sok jadi presiden. Bukan presiden dia, tapi dia berbicara, diikuti juga. Yang satu lagi diikuti, menyelisih presiden. Diikuti juga, berantakan. Itu bukan persatuan Indonesia namanya, perpecahan Indonesia. Ya, jadi kalau ingin bersatu, ini lihat orang Quraisy bagaimana mereka bersatu. Mengikuti satu pemimpin. Siapa pemimpin mereka saat itu? Qusay. Apalagi yang sudah belajar akidah, belajar manhaj Ahlus Sunnah, belajar tentang salafus soleh, ya, belajar tentang manhaj mereka, akidah mereka, jalan mereka. Maka jangan melakukan bentuk kontradiksi dengan pemerintah. Kalau ada hal-hal yang bagus, dukung mereka. Paham sudah? Jangan melakukan hal yang kontradiksi, bertentangan dengan pemerintah kita. Dan ini harus dijaga. Dan sangat disayangkan sekali ada seorang misalnya, seorang yang mengaku salafi, yang mengikuti manhaj salaf. Lalu kemudian dengan pemerintah mereka kontradiksi. Terjadi pertentangan dengan pemerintah, tidak taat kepada pemerintah. Terutama di masa sekarang ini, di masa pandemi. Terlalu banyak presiden. Ya, banyak yang berbicara tentang negara dan lain sebagainya. Ini namanya ruwaibidah. Apa ruwaibidah? Sok tahu. Ruwaibidah digambarkan oleh Nabi. Ruwaibidah itu siapa? Ya, rajulut taf yatakallamuna fi amril ammah. Orang yang tidak paham agama berbicara tentang urusan orang banyak. Tidak paham masalah berbicara tentang urusan orang banyak. Maka hati-hati dari orang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Idza jaa amrun minal amri awil khaufi adza'u bih." Apabila datang sebuah perkara baik dalam keamanan ataupun ketidakamanan, ya, mereka langsung menyebarkannya. Ya, mereka langsung menyebarkannya. Ya, Allah sebutkan seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang ingin mengambil berita yang benar, mereka akan mendapatkan berita yang benar. Jadi kalau ada masalah, kembalikan kepada siapa? Pemerintah.
kembalikan kepada pemerintah. Ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada pemerintah. Sehingga kita bersatu. Inilah yang dicontohkan oleh Qusay. Di mana apa tadi? Bendera perang tidak ditegakkan kecuali illa biyadihi, kecuali dari tangan beliau. Semua orang bersatu. Kalau Qusay bilang, ayo lawan, lawan. Qusay bilang, jangan dilawan, maka tidak dilawan. Dan tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membantah. Itulah yang menciptakan sebuah persatuan. Taib. Wa kana biyadihi al-liwa'u wal qiyadatu. Dan di tangan beliaulah bendera perang dan komando perang ada di tangan beliau. Fala tuqadu rayatu harbi illa biyadihi wa kana kariman. Ini ya, lain lagi. Wa kana kariman wafirul aqli, dan beliau adalah orang yang mulia dan cerdas, banyak akalnya. Beliau banyak akalnya. Dan ini nih ciri seorang pemimpin. Punya banyak akal, cerdas, ya, ini ciri seorang pemimpin. Makanya waktu itu Masya Allah di zaman Qusay benar-benar Quraisy nampak kemuliaannya. Makanya disebutkan di antara tokoh-tokoh suku Quraisy, mulai dari siapa kalau Quraisy? Dari nama siapa itu Quraisy? Fihr bin Malik atau? Ya, An-Nadhr bin Kinanah. Anggaplah dari Fihr bin Malik. Jadi dari zamannya Fihr bin Malik sampai kepada Qusay atau sampai kepada Abdul Muttalib, maka di antara orang yang paling menonjol dari mereka ini yang dari suku Quraisy adalah siapa? Qusay. Di antara orang yang paling menonjol, dan dia ayah dari siapa? Ayah dari Abdul Manaf. Abdul Manaf ayah dari Hashim. Hashim ayah dari Abdul Muttalib. Nah, akan kita sebutkan nanti tentang Hashim dan Abdul Muttalib. Taib. Nah, kemudian disebutkan wa kana kariman wafirul aqli sahiba kalimatin nafidatin fi qaumihi, dan beliau adalah pemilik ucapan-ucapan yang punya pengaruh di tengah umatnya, di tengah kaumnya. Kalau dia bicara itu disegani. Ini juga ciri seorang pemimpin. Disegani ketika bicara. Dan antum semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, paling tidak kita memimpin diri sendiri. Kalau sudah berkeluarga berarti memimpin keluarganya. Maka salah satu sifat yang antum harus punya adalah ketegasan. Ketegasan, kecerdasan, mengatur. Ya. Kemudian apa lagi? Kemampuan berbicara yang bisa didengar oleh seluruhnya, oleh anak-anak, oleh istri dan lain sebagainya. Taib. Harus punya itu seorang pemimpin. Dia bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas seorang suami. Karena dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Dan Qusay telah mencontohkan bagaimana harusnya seorang pemimpin itu. Seorang pemimpin itu punya pengaruh, disegani, didengar dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, usratuhu sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tadi kabilahnya apa tadi? Quraisy. Sekarang keluarganya. Wa amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam fatu'rafu bil usratil hashimiyah. Adapun keluarga Rasulullah, maka keluarga beliau dikenal dengan usrah al-hashimiyah. Keluarga Hashim, Hashimiyah. Keluarga Hashim. Baik. Nisbatu ila jaddihi ats-tsani, Hashimin. Ini nisbah penyandaran kepada kakek beliau yang kedua. Kakek beliau pertama siapa? Kakek beliau yang pertama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bapaknya Abdullah. Di atas kemudian kakek keduanya Abdul Muttalib. Kakek ketiganya kakek pertamanya Abdul Muttalib. Kakek keduanya Hashim. Kakek ketiga Abdul Manaf. Kakek keempat Qusay. Nah, itu kakek-kakeknya Nabi. Kakek kelima hafal sendiri. Nanti habis waktu kita cuma sebut kakeknya Nabi ya. Taib. Jadi itu kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hashim itu kakek keberapanya Nabi? Kakek keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waratha Hashimun min manasibi Qusay. Dan Hashim ini telah mewarisi kedudukan Qusay. Jadi dari Qusay turun kepada siapa? Hashim. Jadi Hashim itu anaknya Abdul Manaf,
Qusay punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya nama namanya Hashim. Hashim ini mewarisi kedudukan Qusay atau mewarisi manasibnya Qusay, kedudukan Qusay. Mewarisi tugas-tugasnya Qusay gitu ya. Di antaranya as-saqayah war rifadah. Apa tadi saqayah dan rifadah? Minuman dan makanan yang disediakan untuk para jamaah haji secara gratis. Dikasih saja. Dia bikin sendiri, biaya sendiri dibagikan. Dia bikin sendiri, biaya sendiri dan mereka nggak mikir untung atau rugi. Mereka senang ketika berbagi dan berbagi itu menyenangkan memang. Ya, berbagi itu membahagiakan. Jadi kalau ingin berbahagia, banyak berbagi. Ya, baik. Jelas insyaallah. Nah. Kemudian, summa warafahuma akhuhu al-Muttalib. Kemudian mewarisi dari keduanya, dari Qusay dan Hashim, yaitu warafahuma akhuhu al-Muttalib. Diwariskan kepada saudaranya namanya al-Muttalib. Jadi ketika Hashim tidak ada, waktu itu kan dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sampai di Gaza, Palestina, dia meninggal. Meninggal di situ. Dikenal ya kubur beliau, kuburnya Hashim. Makanya dikenal Gaza itu Gaza Hashim, ya. Taib. Jadi Hashim meninggal di situ. Enggak ada kabar, enggak ada apa. Nah, siapa yang memegang tampuk pimpinan di Mekah? Siapa? Saudaranya Hashim, namanya Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini bukan kakeknya Nabi, dia jalurnya lain. Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Dan Imam Syafi'i kan ada nisbahnya beliau Quraisy ya, Imam Syafi'i. Itu jalurnya bukan jalurnya ke Rasulullah, tapi jalurnya larinya ke Al-Muttalib. Jalurnya ke Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib itu? Siapa Al-Muttalib? Saudaranya Hashim. Jadi Hashim ini yang kemudian punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ya. Nah. Adapun Al-Muttalib jalurnya lain. Nah, Imam Syafi'i jalur Quraisynya jalurnya ke Al-Muttalib. Jalurnya kepada siapa? Al-Muttalib, bukan kepada Hashim. Berarti dia bukan jalur ke Rasulullah, tapi dia jalur yang lain lagi, jalur nasabnya. Jelas ini? Nah, makanya jangan salah paham. Dari Quraisy Quraisy dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Taib. Thumma auladu Hashimin. Setelah Al-Muttalib dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Ya, anaknya Hashim. Siapa anaknya Hashim? Syaibah atau Abdul Muttalib. Itu anaknya Hashim. Namanya Syaibah. Syaibah ibnu Hashim. Syaibah ibnu Hashim itu namanya. Dan Syaibah ini lahir dalam keadaan dia nggak lihat bapaknya. Bukan karena dia masih bayi nggak lihat bapaknya ya. Tapi waktu itu bapaknya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Ketika dia masih dalam kandungan. Jadi Rasulullah sama ya. Bapaknya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Demikian pula kakek beliau Abdul Muttalib, bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan. Makanya kakeknya itu sama Nabi, masya Allah, sayangnya luar biasa. Ketika Nabi lahir, kakeknya langsung dudukkan beliau di kursi kebesaran beliau. Itu jarang orang bisa duduk di situ. Paham ya? Nabi langsung didudukkan di situ ketika, masya Allah, beliau masih bayi baru lahir. Sayangnya beliau kepada Al-Muttalib. Karena sama Abdul Muttalib itu juga mengalami seperti yang Nabi alami. Mereka lahir dalam kondisi bapaknya sudah meninggal. Ya, bapaknya sudah meninggal. Jadi sama. Jadi perasaan Abdul Muttalib itu luar biasa kepada cucunya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, masya Allah, sampai beliau yakin dia akan menjadi orang besar. Makanya didudukkan. Kenapa Anda dudukkan di situ, kata orang-orang Quraisy? Karena saya yakin anak ini akan jadi orang besar. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan tsumma auladu Hashimin, kemudian diwariskan lagi kepada anak-anaknya Hashim ila anja al-islamu, sampai datangnya Islam, wahum ala dzalik, dan mereka masih tetap seperti itu. Jadi yang terakhir adalah Abdul Muttalib. Setelah itu diserahkan lagi kepada putra-putranya Abdul Muttalib. Wa kana Hashimun a'dhama ahli zamanihi, dan Hashim itu adalah
orang yang agung pada zamannya, orang yang mulia pada zamannya, orang yang disegani pada zamannya. Kana yahshimul khubza. Pekerjaan beliau itu meremuk-remuk roti. Jadi roti itu dihancur-hancurkan dengan tangannya. Itu bahasa Arabnya hasyama yahshimu. Hasyama yahshimu itu bahasa Arabnya. Maka dikatakan disebut namanya dengan Hashim. Hashim itu artinya kalau secara bahasa artinya orang yang meremuk-remuk. Kalau ada roti berarti roti. Dia meremuk-remuk roti. Karena kerjaannya menghancurkan roti. Ya. Yufattituhu fil lahmi. Dia campurkan roti yang sudah diremuk tadi dengan daging. Roti dengan daging dicampur. Ya. Siapa tahu mau bikin usaha seperti ini. Ya kan? Nah, taib, makanan Quraisy gitu ya. Jadi ini dicampur roti sama apa? Daging. Dagingnya dihancurkan. Enggak tahu pakai apa dulu, enggak tahu sudah ada blender atau belum. Ya mungkin dipukul-pukul dengan batu ya atau apa ya. Ala kulli yang jelas itu dihancurkan. Kalau roti kan masih bisa dihancurkan dengan tangan. Kalau daging, wah Masya Allah kita yang hancur ya. Daging itu mungkin dihancurkan dengan sesuatu alat lah yang mungkin dulu ada. Ya, taib. Jadi dicampur daging dengan roti. Oleh siapa yang melakukan itu? Hashim. Fayaj'aluhu saridan. Lalu dia buat sarid. Dia buat sarid. Sarid itu yaitu tadi campuran roti sama daging. Jadilah sarid. Namanya sarid. Taib. Tsumma yatrukuhu ya'kulun nas. Lalu dia ditaruh di satu tempat, dia tinggalkan begitu saja dan dimakan oleh orang-orang yang lewat. Dimakan, diambil, dimakan. Jadi Masya Allah seperti itu. Dan ini membuat orang cinta kepada Hashim. Jadi kalau mau dicintai, banyak berbagi. Makanya kalau kasih uang belanja, kasih banyak-banyak. Supaya dicintai. Banyak berbagi ya. Nah, kasih uang jajan anak-anak, supaya dicintai ya. Ala kulli hal kalau kita berbagi kepada orang merasakan kebahagiaan, ya, kita akan dihormati oleh orang. Makanya orang dermawan itu Masya Allah dihargai. Dihargai. Bukan cuma yang menghargai orang-orang baik, orang-orang jahat pun menghargai orang-orang yang suka berbagi. Begitu ya? Seperti itulah fitrah manusia. Fitrah manusia, ketika dibaiki, maka dia akan membalas dengan kebaikan. Maka seorang istri yang ingin dibaiki oleh suaminya, perbaiki hubungan dengan suami. Maka suami itu akan baik kepada Anda. Al-jaza min jinsil amal. Kalau ingin suami jadi budak kita, kalian jadi budaknya suami. Maka suami akan jadi budak kita. Itu bahasanya ya, seperti itu. Begitu tak? Iya. Kalau istri pelayanannya bagus, suami akan bagus sama dia. Seperti itu. Nah, Hashim ini baik sama orang. Dia bikin makanan, dia taruh kemudian dibiarkan orang makan. Akhirnya orang sangat segan, hormat kepada Hashim. Sangat segan dan hormat kepada Hashim. Bayangkan. Karena seperti itu yang dia lakukan. Faluki babi Hashimin. Sehingga beliau digelari dengan Hashim. Beliau digelari dengan apa? Hashim. Jadi gelarnya itu Hashim. Dan Hashim ini beliau hidup itu pada abad kelima, bukan Hijriah ya, abad kelima Miladiyah. Abad kelima Miladiyah berarti tahun berapa itu? Sekitar tahun 400-an ke atas ya, sampai 500-an. Ya mungkin seperti itu, sekitar tahun 400-an. Karena Nabi tahun 570 berapa itu? 572 kalau nggak salah Nabi lahirnya ya. Kalau bicara tanggal miladiyah. Jadi beliau hidup di sekitar tahun 400-an sampai 500-an, itu abad kelima. Ya, dan pekerjaan beliau adalah berdagang. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Sampai saking baiknya nih Hashim, Masya Allah, dikisahkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, dia itu pernah melihat orang-orang Quraisy dalam keadaan kelaparan, paceklik. Maka ketika melihat seperti itu, dia nggak tinggal diam. Dia nggak biarkan orang-orang Quraisy seperti itu. Orang-orang Mekah ya, secara umum mereka kelaparan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke negeri Syam untuk beli gandum dan roti. Dia beli itu. Setelah itu, gandum dan roti itu dibawa ke Mekah, langsung dibagi-bagikan kepada orang. Dan memang orang itu orang kaya. Hashim ini termasuk orang kaya. Dia pedagang, dan dia orang kaya, dan dia pemimpin Mekah. Subhanallah ya. Taib. Itulah Hashim. Beliau lakopnya atau kunyah beliau adalah Abu Yazid.
Abu Yazid atau Abu Nadlah. Ada beberapa kunyah beliau atau Abul Asad. Jadi ada beberapa kunyah beliau. Taib. Kemudian beliau memiliki apa? Memiliki istri beberapa orang, ya. Kalau disebutkan dalam beberapa sejarah itu ada 6 orang istri beliau dan anaknya juga bukan cuma Abdul Muttalib. Itu anak-anaknya Abdul Muttalib dari seorang istri yang bernama Salma. Kemudian juga ada namanya Asad bin Hashim. Ada juga anaknya namanya Soifi bin Hashim. Ada juga anaknya Nadlah bin Hashim dan masih banyak ada beberapa anaknya. Ada juga yang perempuan Khalidah bintu Hashim. Ya, jadi anaknya Hashim itu ada beberapa. Tapi yang paling terkenal siapa? Abdul Muttalib. Itu anaknya yang paling terkenal. Namanya sebenarnya tadi Syaibah yang akan kita sebutkan nanti. Taib. Dan Syaibah atau Abdul Muttalib itu lahirnya di Madinah. Dia lahirnya di mana? Di Madinah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Sudah masuk Isya kah? Belum? Belum ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Saya mana tadi? Taib. Walukiba bihashimin. Beliau digelari dengan Hashim. Apa tadi maknanya Hashim? Ini wazannya fa'ilun ya, Hashimun. Apa maknanya? Orang yang meremuk-remuk menghancur-hancurkan roti. Nah, kenapa disebut begitu? Karena itu pekerjaan dia. Bukan berarti dia pengangguran. Bukan. Dia itu pedagang, orang kaya. Kalau pedagang orang kaya berarti sibuk dia kan? Nah, sibuk dia. Taib. Salah satunya tadi dia sering pergi ke mana? Ke Syam, dia pergi ke Yaman. Dan yang membuat kebiasaan orang Quraisy di musim dingin mereka pergi ke Yaman ya dan Ethiopia, Habasyah, dan ketika musim panas pergi ke negeri Syam, itu siapa yang membuat pertama jalur seperti itu? Ya Hashim. Orang pertama yang membuat jalur seperti itu. Taib. Kemudian disebutkan wasmuhu Amr, namanya sebenarnya Amr. Jadi Hashim itu namanya Amr, tapi lebih dikenal dengan gelarnya Hashim. Namanya siapa? Amr bin Abdi Manaf. Itu namanya. Abdul Manaf itu bapaknya. Amr bin Abdi Manaf. Cuma apa tadi? Beliau lebih dikenal dengan nama Hashim. Makanya disebutkan bahwa keluarga Nabi alaihissalam usratuhu tu'rafu bi usratil Hashimiyah. Keluarga Nabi dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Jadi Hashim itu bukan namanya. Apanya? Gelarnya. Siapa namanya tadi? Amr bin Abdi Manaf. Itu namanya Hashim. Wa huwa alladhi sanna rihlatain, ini yang kita sebut tadi. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membuat jalur dua jalur perdagangan, dua jalur perjalanan. Rihlatus syita ila Yaman. Perjalanan ketika musim dingin yaitu ke negeri Yaman dan juga ke negeri Habasyah ya. Taib. Wa rihlatus saif, dan perjalanan di musim panas kemana? Ke negeri Syam, ila Syam. Perjalanan di musim panas ke negeri Syam. Dia pertama kali yang membuat itu. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Pada surah apa? Surah apa? Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Ya, dengan sebab kebiasaan orang-orang Quraisy. Lanjutannya, ila fihim rihlatus syita'i was saif. Di antara kebiasaan mereka adalah perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin kemana mereka? Ke Yaman. Untuk apa mereka ke sana? Pertama, bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Yaman ketika musim dingin dan Habasyah. Kemudian dari sana mereka kembali bawa barang lagi. Jadi mereka bawa barang untuk dijual. Setelah dapat uang, beli barang dari sana, kemudian dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Setelah itu nanti begitu terus. Jadi apa ya? Tukar menukar barang. Ada kebutuhan orang Yaman yang ada di Mekah dibawa ke Yaman. Kebutuhan orang Mekah yang ada di Yaman dibawa ke Mekah. Begitu terus. Ini pedagang dulu seperti itu. Ya, modelnya. Taib. Demikian pula ke negeri Syam. Ada barang dari Mekah yang bagus dibawa ke negeri Syam. Dijual. Setelah sampai di sana dijual, dapat uang, beli barang-barang yang ada di Syam, dibawa ke mana? Ke Mekah. Kemudian dijual lagi di Mekah. Begitulah cara berdagangnya orang dulu. Sekarang juga seperti itu ya. Seperti itu atau tidak? Impor ya. Taib. Jadi seperti itu modelnya. Tapi mereka harus bawa sendiri. Atau mereka punya orang-orang yang membawa itu. Jadi inilah sunnah atau kebiasaan
yang dibuat oleh Amr ibnu Abdi Manaf atau Hashim. Taib. Wa kana yu'rafu bi Sayyidil Batha, dan beliau juga dikenal dengan Sayyidul Batha, penguasa padang pasir, menunjukkan keberanian beliau. Ya, menunjukkan keberanian beliau. Taib, menunjukkan keberanian beliau. Sudah masuk Isya? Sudah kedua kali adzan ini, kayak Jumat ya. Sudah masuk Isya tadi? Belum? Ya? Sudah ya? Taib. Ada kisah yang menarik dari Hashim. Kisahnya sangat menarik dan ada pelajaran di situ. Insya Allah akan kita sampaikan di pekan akan datang. Ya? Taib. Ini seri keberapa enggak tahu ini. Nanti pekan akan datang akan kita sampaikan bagaimana kisahnya Hashim. Kisah yang gimana ya? Bagi saya unik sekali kisah ini. Ya, kisahnya Hashim sangat unik sekali. Dan nanti akan kita lihat hal-hal yang mungkin bagi kita selama ini nggak tahu. Akan kita lihat di sini, kita baru tahu begini kisahnya. Tapi ala kulli hal, kisah-kisah orang terdahulu banyak pelajaran bagi kita, baik dari kalangan orang-orang baik atau orang-orang jahat. Dari kalangan orang-orang baik kita bisa mengambil pelajaran dari kebaikan mereka, dan dari orang-orang yang jahat kita ambil pelajaran dari kejahatan mereka. Taib. Itu di dalam Al-Quran juga seperti itu. Allah bukan cuma mengisahkan kisah para nabi, tapi Allah juga mengisahkan kisah iblis, ya, yang durhaka kepada Allah. Allah juga mengisahkan kisah kaum Lut, ya, yang merupakan nenek moyangnya LGBT, ya. Allah juga mengisahkan tentang pembangkangan kaum Samud, kaum Ad. Jadi orang-orang jahat pun Allah kisahkan, karena di dalamnya ada apa? Ada pelajaran. Itulah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Kita belajar sirah, kita belajar sejarah. Kita lihat bagaimana pertempuran antara al-haq dengan al-batil itu dari dulu sampai sekarang. Di zaman Nabi pun terjadi seperti itu. Pertempuran, peperangan antara al-haq dengan al-batil itu dari dulu. Dan nanti kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana para sahabat, penyiksaan yang mereka terima. Dan ini semua akan menguatkan kita dalam dakwah. Tidak menjadi orang yang cengeng dalam dakwah. Cepat baper, ya. Cepat pergi ketika berdakwah, ada sedikit masalah dia pergi. Kita akan lihat bagaimana para sahabat, kekuatan mereka. Kita akan lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Kita akan melihat bagaimana Utsman ibnu Affan. Walaupun kisahnya dikisahkan sepenggal-sepenggal saja. Kenapa? Karena ini kita menceritakan tentang sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Kita tidak mengisahkan tentang sahabat. Walaupun akan disinggung nanti. Jadi nanti ada khusus kisah tentang para sahabat. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang mereka alami sehingga Islam itu sampai kepada kita. Jadi jangan melihat kita enak sekali menerima Islam, tapi lihat bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu sehingga Islam itu bisa sampai kepada kita. Supaya kita bisa mensyukuri, berterima kasih, mendoakan orang-orang terdahulu yang sudah berjasa sehingga kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan sekedar kita wah terima enak begitu Islam. Sehingga jadi seorang yang digelari dengan Islam KTP ya. Tapi bagaimana kita menghargai Islam itu? Kita jaga kemurniannya. Kita jauhkan dari segala bid'ah, khurafat, kesyirikan. Ya, kita jauhkan Islam dari hal-hal seperti itu. Sehingga kita merasa apa yang kita lakukan merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap agama Islam. Taib. Dan kita akan merasakan semakin cintanya kita kepada Nabi. Sehingga ketika ada sunnah yang sampai kepada kita tidak begitu saja meninggalkannya. Tapi kita amalkan, kita jaga, bahkan kita sebarkan kepada orang. Karena sunnah untuk sampai ke kita itu bukan perjalanan yang sangat mudah, tapi perjalanan yang sulit sehingga sampai kepada kita. Masya Allah sekarang kita untuk dapat sunnah bisa klik di Google, ya. Masya Allah Google lebih tahu daripada kita. Ya, kita klik apa nampak semua, apa dalilnya, dia ditanya, Masya Allah. Kita kalau ditanya dalil belum tentu tahu. Kalau Google ditanya dalil, keluar semua. Walaupun kadang yang keluar salah-salah juga, ya. Tapi ala kulli hal, untuk belajar sunnah sekarang mudah sekali. Dulu, Masya Allah, susah. Mengumpulkan hadis itu dilakukan orang dulu. Sekarang enak, sisa melihat bagaimana mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sekedar untuk dapatkan satu hadis. Jadi Masya Allah perjuangan orang-orang dulu. Maka tidak sepantasnya kita untuk tidak belajar tentang sejarah sirah nabawiyah. Penting itu. Dan ini akan mempengaruhi apa? Pola pikir kita dalam masalah fikih, dalam masalah akidah dan lain sebagainya dari sejarah yang kita baca, sirah nabawiyah. Jadi penting sekali belajar sirah nabawiyah. Makanya jangan
Sirah Nabawiyah lagi cerita Ji. Nah, dan seterusnya. Jangan seperti itu, tapi kita lihat ini sebagai pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, secara tidak sadar kita akan diajari nanti tentang problem solving. Tahu? Solusi masalah. Kita kan banyak masalah biasa. Itu yang masalah yang kita hadapi dulu juga terjadi. Dan dengan kita membaca, belajar Sirah Nabawiyah, kita akan dapatkan bagaimana solusinya. Gitu kan? Bagaimana solusinya? Nah, itu yang kita ambil, kita tiru, kita modifikasi solusi-solusi itu supaya juga bisa menjadi solusi bagi kendala-kendala dakwah yang kita hadapi sekarang. Paham sudah? Di situ pentingnya belajar Sirah Nabawiyah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya ya. Dari kisahnya siapa tadi? Amr bin Abdi Manaf atau Hashim ya, kisah yang menarik dan unik dan semoga antum bisa hadir kembali di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.